Cuplikan, Ningtian dan Master Yaoqi dihadapkan dengan sosok raksasa yang disebut Dewa Iblis. Lanjut ke ceritanya, Dewa Iblis dengan tatapan tajam dan menakutkan, hendak mencengkram Ningtian dan Master Yaoqi, yang terlihat sangat kecil di hadapannya. Master Yaoqi berteriak kepada Ningtian, "Kau cepat pergi." Ningtian pun menjawab perkataan Master Yaoqi dengan sangat panik. "Bukankah kau bilang kita bukan tandingannya? Walaupun lawanku sebanding dengan dewa, paling tidak aku bisa menahannya untuk beberapa detik, untuk mengirimu pergi, seharusnya itu sudah cukup." Ningtian nampak terkejut, dengan kebaikan Master Yaoqi yang bersedia mengorbankan dirinya sendiri, demi menyelamatkannya. "Master Yaoqi." Tiba-tiba ekspresi Ningtian berubah menjadi serius, lalu Ningtian menarik Master Yaoqi sambil berkata, "Mendekatlah." Master Yaoqi begitu kebingungan, dengan apa yang akan direncanakan Ningtian. "Apa?" Tiba-tiba Ningtian mencium Master Yaoqi, hal itu membuat Master Yaoqi sangat terkejut, sampai ia tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Ningtian bergumam di dalam hatinya, "Kultivasiku diselimuti aura kekacauan, dan orang lain tidak dapat melihatnya. Selama aku bisa menggunakan kesempatan ini, untuk menyelimuti Master Yaoqi, dengan aura kekacauan mungkin kita bisa lolos. Baiklah, sekarang kita berdua tidak bisa lari dari kematian, biarlah ini menjadi ciuman perpisahan kita yang terakhir, sebelum kita mati." Terlihat aura kekacauan mulai menyelimuti tubuh mereka berdua, tidak lama kemudian panel sistem muncul memberitahukan, "Ding, Anda mengejutkan Master Yaoqi, mendapatkan hadiah kartu intimidasi." Kartu intimidasi, tepat waktu. Terlihat Dewa Iblis sangat terkejut, dengan mata yang membelalak ia berkata, "Tunggu, hanya 2 manusia, dan aku bahkan tidak bisa mendeteksi aura mereka. Mungkinkah mereka berdua adalah kultivator manusia yang kuat?" Tiba-tiba saja Dewa Iblis menyusutkan tubuhnya, menjadi setara dengan Ningtian dan Master Yaoqi. Lalu dengan sopan Dewa Iblis berkata kepada mereka berdua, "Maafkan aku atas kecerobohanku, dan bertabrakan dengan kalian berdua." Ningtian yang melihat sikap Dewa Iblis yang melunak, ia pun memanfaatkan kesalahpahaman ini, untuk membalikan keadaan. "Siapa kau? Beraninya kau menghalangi jalanku?" Lanjut Ningtian bergumam di dalam hatinya. Semakin kuat seseorang, maka semakin kecil kemungkinan ia bertindak gegabah, ketika menghadapi lawan yang tidak diketahui kekuatannya. Lalu Dewa Iblis itu memperkenalkan dirinya kepada Ningtian dan Master Yaoqi. "Aku adalah Dewa Iblis Qian, pemimpin klan Hanba dari ras Iblis." Kini Qian balik bertanya kepada Ningtian dan Master Yaoqi, "Dua kultivator manusia kuat, jika tidak keberatan, aku ingin tahu nama kalian berdua." Sebelum Ningtian menjawab pertanyaannya, dia berpikir sejenak lalu bergumam di dalam hatinya, "Jika aku bocorkan namaku, bukankah aku akan ketahuan? Sepertinya aku tidak ada pilihan lain." Sistem gunakan kartu intimidasi. Kartu intimidasi sedang digunakan. Berhasil digunakan. Tiba-tiba saja pancaran aura Ningtian melonjak begitu besar, dengan tatapan tajam dan tekanan intimidasi yang menakutkan, Ningtian berkata dengan nada arogan, "Bagaimana bisa, iblis kecil sepertimu, berani menanyakan identitas dewa ini? Apakah kau pikir, kau layak mengetahuinya?" Terlihat sosok bayangan ilahi yang berdiri tegak di belakang Ningtian, membuat Qian bercucuran keringat dingin melihatnya. Qian langsung menundukkan kepalanya di hadapan Ningtian. "Maafkan aku atas ketidaksopananku." Lanjut Ningtian bertanya kepada Qian, "Tempat ini adalah domain Tianling, apa yang kau lakukan di sini?" "Aku di sini untuk mencari benda yang hilang dari klan Hanba kami." Ningtian tidak menerima alasan apapun dari Qian, dia mengusirnya dari area tersebut. "Hilang di domain Tianling, pergi kau dari sini." Sebelum Qian melakukan apa yang diperintahkan Ningtian, dia bergumam di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka, ada eksistensi sekuat itu di domain Tianling. Sekarang karena benda itu belum ditemukan, lebih baik aku tidak menimbulkan masalah." Qian pun pergi meninggalkan Ningtian dan Master Yaoqi. "Maaf, aku tidak akan mengganggumu lagi, aku akan segera pergi." Akhirnya Ningtian dapat bernafas dengan lega. Untung saja orang ini agak penakut, kalau tidak aku mungkin tidak bisa menipunya. Master Yaoqi yang kebingungan bertanya kepada Ningtian, "Patriark, bagaimana kamu melakukannya? Kamu benar-benar berhasil menakuti Dewa Iblis itu." Ningtian terlihat panik untuk menjelaskan kepada Master Yaoqi, "Aku hanya menggunakan ilusi." Master Yaoqi memperhatikan gelagat Ningtian yang mencurigakan. "Apakah kau menganggapku bodoh?" Ningtian tertawa dengan wajah yang bercucuran keringat, dia memalingkan wajahnya, tidak mau bertatap muka dengan Master Yaoqi. "Lupakan saja, jika kamu tidak mau mengatakannya, aku juga tidak akan memaksa." Lanjut Master Yaoqi bertanya kepada Ningtian, "Baru saja Dewa Iblis mengatakan, bahwa dia sedang mencari sesuatu, tahukah kamu apa itu?"
Bagaimana aku tahu? Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari klan iblis, jadi itu pasti bukan hal yang biasa. Jika dia datang ke domain Tianling, itu akan menyebabkan pertumpahan cairan merah. Master Yaoqi termenung sejenak, itu benar. Tiba-tiba Master Yaoqi menggandeng tangan Ningtian dan berkata, "Patriark, mengapa kita tidak melanjutkan apa yang baru saja kita lakukan?" Dengan pipi yang menjadi merah, Ningtian berkata, "Aku hanya bertindak dalam keadaan darurat, Master Yaoqi, tenanglah. Jangan ganggu aku lagi, istriku akan membunuhku jika dia tahu." Ningtian pun melepaskan tangannya yang digandeng oleh Master Yaoqi, sambil berjalan ke depan dan menunjuk ke atas langit. "Master Yaoqi, lihat apa itu? Itu adalah pusaran ruang kehampaan, hal seperti itu kadang-kadang muncul di ruang teleportasi. Aku pikir Dewa Iblis itu muncul dari transmisi ini, karena ia bertemu dengan pusaran kehampaan. Jika aku menjelajahi pusaran kehampaan, dapatkah aku memahami kekuatan di dalamnya?" Tiba-tiba Ningtian melompat menuju pusaran kehampaan, dan Master Yaoqi berteriak mencoba menghentikan Ningtian. "Patriark, apa yang ingin kamu lakukan? Pusaran kehampaan sangat berbahaya, kamu mungkin akan tersedot dan tersesat di dalamnya." Ningtian tidak memperdulikan perkataan Master Yaoqi. "Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja." Ningtian berhenti sejenak di depan pusaran kehampaan, lalu dengan perlahan Ningtian menyentuh pusaran itu dengan tangannya, dan Master Yaoqi yang khawatir atas tindakan Ningtian, ia berteriak sangat keras. "Patriark!" Dari atas Ningtian menjawab kekhawatiran Master Yaoqi. "Aku baik-baik saja." Lalu Ningtian menggunakan tekniknya, telapak tangan angin dan guntur. Panel sistem muncul memberitahukan, terdeteksi bahwa tuan rumah menyerap pencerahan Void Dao. Terlihat aura yang begitu besar Ningtian keluarkan, untuk terus menelusuri pusaran kehampaan, yang sedang ia pindai untuk dipahami. Tidak lama kemudian panel sistem memberitahukan, saat ini tuan rumah telah memperoleh pemahaman yang mendalam, tentang jalan kehampaan, dan baru saja mulai melihat sekilas jalannya. Ningtian terus menyalurkan auranya tanpa jeda, terlihat pusaran kehampaan yang hanya sekepal tangan, kini semakin membesar. Ningtian memejamkan matanya, dan bergumam di dalam hatinya, "Aku hanya mencobanya, tetapi aku tidak menyangka, akan ada kekuatan yang dapat aku gunakan." Tiba-tiba Ningtian merasakan sesuatu, yang membuat ia membuka matanya. Lalu Ningtian bergegas masuk ke dalam pusaran kehampaan tersebut. "Aku pergi." Terlihat dari kejauhan setelah Ningtian memasuki pusaran kehampaan, pusaran itu memancarkan sinar yang menyilaukan. Master Yaoqi hanya bisa melihat dari bawah, atas kepergian Ningtian. "Patriark," lanjut Master Yaoqi berkata, "ini merepotkan, kalau saja Luo Wuqing tahu, kalau anak ini telah terhisap ke dalam kehampaan, entah apa yang akan dilakukannya." Jalan kehampaan. Pindah ke lain sisi, situasi di luar ruang teleportasi. Terlihat di sana sudah ada saintes yang begitu khawatir, akan keselamatan Ningtian dan Master Yaoqi. Lalu saintes Yaoxi bertanya kepada tetua Qinglin, "Penatua, apakah benar-benar tidak ada masalah dengan pilar teleportasi?" Penatua Qinglin percaya, Master Yaoqi dan Ningtian akan baik-baik saja. Pilar teleportasi akan selesai sebentar lagi, dan aku yakin, mereka telah tiba di Sekte Iblis Surgawi saat ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Ningtian muncul dari ruang kehampaan, membuat semua orang nampak terkejut. Apa itu? Di sini Ningtian pun kebingungan, karena tiba-tiba dia sudah ada di tanah suci Yaoqi. Lalu Ningtian terjatuh dari atas langit, karena ia tidak bisa menyetabilkan kekuatannya, dengan situasi yang tiba-tiba muncul di udara. Terlihat Ningtian belum sepenuhnya dapat mengendalikan ruang kehampaan, dia terus keluar masuk ke dalam portal tersebut. Ningtian terus berpindah dari satu portal kehampaan ke portal lainnya. Saintes Yaoxi nampak kebingungan, dengan kemunculan Ningtian yang terlihat aneh menurutnya. Apakah itu Patriark? Apa yang sedang dia lakukan? Tidak berselang lama, tiba-tiba Master Yaoqi pun muncul dari ruang teleportasi dengan normal. Master Yaoqi bertanya kepada Saintes Yaoxi, "Apa kamu melihat Patriark?" Terlihat dari atas Master Yaoqi, Ningtian yang terjatuh sambil berteriak sangat keras. "Awas!" Master Yaoqi pun menoleh ke arah sumber suara, yang berteriak padanya. Master Yaoqi begitu terkejut, karena Ningtian hendak menimpa tubuhnya, namun Master Yaoqi dengan refleks menangkap Ningtian, dan Ningtian pun terselamatkan. Ningtian berkata setelah mendarat di dekapan Master Yaoqi, "Kekuatan hampa ini sedikit lebih merepotkan, dari yang aku bayangkan. Saat ini, sepertinya aku hanya dapat berpindah dalam jarak puluhan meter, dan mungkin diperlukan usaha yang lebih untuk menguasainya." Terlihat Master Yaoqi sedikit kesal kepada Ningtian. "Patriark, apakah kau tidak mau melepaskan tanganmu?" Ningtian nampak kebingungan, dengan apa yang dikatakan oleh Master Yaoqi.
Ternyata Ningtian memegang bagian tubuh terlarang Master Yaochi, yang tidak ia sadari sedari tadi. Ningtian langsung mundur merasa malu, dan menjauh dari Master Yaochi sambil menjelaskan. Maaf itu kecelakaan, itu sungguh tidak disengaja. Sambil tersenyum Master Yaochi langsung menggoda Ningtian. Hanya permintaan maaf. Patriark memanfaatkanku di depan umum. Haruskah kita mengungkapkan permintaan maaf kita, melalui tindakan praktis? Ningtian nampak kebingungan, lalu tiba-tiba Master Yaochi semakin mendekati Ningtian, bahkan tubuhnya sampai menempel dengan Ningtian. Bagaimana kalau kita bahas di tempat lain? Ningtian membayangkan kemarahan Luo Wuqing, ia langsung sadar dan mendorong Master Yaochi menjauh darinya. Baiklah, aku harus segera kembali, mari kita bahas di lain hari. Sebelum Ningtian pergi, dia menegaskan kepada Master Yaochi. Ngomong-ngomong Master Yaochi, tolong jangan beritahu siapapun tentang iblis tadi. Setelah menyampaikan perkataannya, Ningtian pun pergi memasuki ruang teleportasi, meninggalkan tanah suci Yaochi. Sampai jumpa, Master Yaochi hendak menghentikan kepergian Ningtian, namun itu terlambat. Tunggu, lanjut Master Yaochi berkata dengan pelan. Apakah aku tidak menarik di mata pria ini? Pindah ke situasi Ningtian, yang menuju ke Sekte Iblis Surgawi melalui ruang teleportasi. Tiba-tiba sistem muncul dan memberitahukan. Ding, Anda mengejutkan Master Yaochi. Hadiah, kartu keterampilan klon bayangan. Penjelasan tentang kartu keterampilan klon bayangan. Anda dapat menciptakan diri lain berlaku selama 3 jam, setelah digunakan dan kartu keterampilan akan hangus. Ningtian sangat kebingungan, dengan pemberitahuan panel sistemnya. Kapan aku mengejutkannya? Lanjut sistem memberitahukan kepada Ningtian, kejadian saat mengejutkan Master Yaochi. Ding, tuan rumah, itu terjadi saat Anda menyentuh dada Master Yaochi tadi. Benarkah? Rasanya tidak buruk. Pindah ke lain sisi, terlihat Luo Wuqing yang menunggu kedatangan Ningtian. Lalu tatua pertama berkata, Permaisuri, sudah lama sekali sejak Patriark pergi, mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Tidak lama kemudian, tiba-tiba terbentuk ruang teleportasi di atas pilar. Lalu muncul Ningtian dari sana, yang membuat Luo Wuqing sangat gembira. Patriark kamu kembali. Ningtian pun turun, dan berjalan menghampiri Luo Wuqing. Istriku, aku kembali. Luo Wuqing yang kembali ceria, bertanya kepada Ningtian. Bagaimana pilar teleportasinya? Sudah sempurna, dan batu kristal yang dikonsumsi telah berkurang dari 900 menjadi 300. Bagus sekali, dengan cara ini kita bisa menghemat banyak batu kristal. Lanjut Ningtian hendak mengatakan sesuatu kepada Luo Wuqing. Ngomong-ngomong, ada apa? Namun setelah Ningtian melihat ke arah belakang Luo Wuqing, terlihat banyak orang yang menatap tajam, dia pun mengurungkan niatnya. Tiba-tiba Ningtian menculik Luo Wuqing, sambil tertawa dia berkata, perpisahan sesaat membuat hati semakin dekat, mari kembali ke kamar dan berbicara. Meskipun wajah Luo Wuqing menjadi merah, namun ia nampak kesal, diperlakukan seperti itu di hadapan para bawahannya. Bajigur, teriakan dari para murid, yang menyaksikan mereka berdua sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan dari Patriark, dia adalah pria sejati. Aku sangat iri dengan Patriark, Permaisuri sangat bangga. Singkat cerita, Ningtian telah membawa Luo Wuqing ke kamarnya. Terlihat Luo Wuqing nampak malu-malu di hadapan Ningtian. Apa yang akan kamu lakukan di siang bolong, ini masih terlalu awal. Sambil nyosor Ningtian berkata, yang membuat Luo Wuqing semakin merah pipinya. Tentu saja itu masalah resmi. Tunggu, kamu harus mandi dulu. Ternyata Ningtian hanya ingin rebahan di sana, dengan ditemani Luo Wuqing. Memang nyaman saat istirahat di rumah. Terlihat Luo Wuqing yang dipermainkan oleh Ningtian, dia nampak kesal. Tiba-tiba saja Ningtian menangis, dengan kepala yang sudah benjol. Sayang, tidak bisakah aku istirahat sebentar? Jika kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, maka katakan dengan cepat, jangan buang-buang waktu. Ningtian pun menceritakan yang dia alami sebelumnya. Saat Master Yaochi dan aku sedang memeriksa stabilitas pilar teleportasi, kami bertemu dengan Dewa Iblis. Mendengar kata Dewa Iblis, tiba-tiba Luo Wuqing nampak khawatir dengan Ningtian. Apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Jangan khawatir sayang, aku baik-baik saja. Lalu Luo Wuqing menjelaskan kepada Ningtian. Meskipun domain Tianling kecil, itu merupakan satu-satunya alam spiritual di antara 9 alam, yang dihuni sepenuhnya oleh manusia. Iblis ingin memasuki domain Tianling, tapi kultivator manusia tidak akan membiarkannya masuk dengan mudah. Luo Wuqing berspekulasi, mungkinkah ada seseorang yang dengan sengaja membuka lorong itu? Dan video pun bersambung. Lanjut ke part 73, alam ilahi yang tidak terlacak.